warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita masih diberi kesehatan hingga pagi hari ini. Oh ya, sedikit pengumuman yang saya berikan kepada kalian. Minggu kemarin saya menyebutkan bahwasanya pertemuan ke-8 itu akan ada UTS ya. Analisisnya itu telah dibahas kemarin di bab tentang rasio keuangan, itu telah dibahas ya. Tetapi di sini di bab ini kita akan membahas modal kerja atau working capital lebih dalam lagi. Ya, kita akan membahas lebih dalam lagi. Paham ya? Oke. Next. Apa itu modal kerja? Adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan jangka pendek. Dana itu sendiri adalah seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bukan dana itu bukan hanya uang kas ya, atau uang cash yang tersedia. Tapi seluruh harta benda di perusahaan itu disebut dengan dana. Karena tinggal dijual, dapat uang. Oke, jadi modal kerja itu adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional dalam jangka waktu pendek. Berapa pendek? Ukuran pendek itu di bawah atau maksimal setahun. Oke, next. Modal kerja secara konsep itu ada 3. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada fungsional. Ingat tuh, konsep modal kerja itu ada 3. Kuanti, kuali, dan fungsional. Oke, yang pertama kuanti dulu. Apa yang dimaksud dengan kuanti dalam modal kerja adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan yang bersifat rutin. Ya, yang bersifat rutin. Di mana cara mencari modal kerja yang bersifat kuantitatif ini adalah jumlah aktiva lancar atau current asset. Ya, atau disebut juga metode kuantitatif ini gross working capital atau GWC. Ya, gross working capital atau bahasa Indonesianya modal kerja kotor. Oke, itu konsep kuantitatif, artinya hanya hanya aktiva lancar atau current asset. Konsep kualitatif ya adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Jadi aktiva lancar dibandingkan atau dikurang dengan kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Konsep ini dinamakan net working capital atau modal kerja bersih. Oke. Next. Konsep fungsional. Dan ialah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Oke, saya ulangi. Dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Apa? Yaitu aktiva lancar dan depresiasi. Oke. Aktiva sebagian besar ya, sebagian aktiva lancar dan depresiasi. Sebagian itu apa Pak? Nanti saya jelasin. Oke. Kalau tadi secara fungsional, secara kuantitatif itu seluruh aktiva lancar. Kalau secara fungsional hanya sebagian plus depresiasi. Oke. Kita lihat perhitungannya aja langsung.
Ini ada contoh sebuah neraca perusahaan. Oke, ini ada nilainya, kas, piutang, persediaan, premi, surat berharga, dan segala macam. Ada keterangan tambahan. Dalam penjualan barang dagang, diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokok jika diketahui harga pokoknya adalah 100X. Penyusutan gedung dan mesin 20% dari nilai buku. Nah, keterangan ini nanti sebagai menghitung konsep fungsional. Oke, kita lihat. Berdasarkan neraca itu, ya, kalau yang disebut modal kerja kotor atau gross working capital atau secara kuantitatif, yaitu kas tambah piutang tambah persediaan tambah surat berharga tambah premi. Nah, lihat di ini soalnya. 1 atas, 2 bawahnya, 3 bawahnya lagi, 4, 5. Sampai sini saja. Ini yang dimaksud dengan aktiva lancar. Ini yang samping abaikan dulu ya. Nah, sampai sini. Ini termasuk aktiva tetap. Ini abaikan dulu yang sebelah kanan, sebelah kiri aja. Ya, jadi kas tambah piutang, tambah persediaan, tambah surat berharga, tambah premi asuransi. Oke, totalnya dinamakan gross working capital atau modal kerja kotor. Next, konsep kualitatif. Harta lancar, aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Berapa aktiva lancar? Kan sebelumnya udah ada 60. Hutang lancar, lihat di neraca. 15 tambah 30 tambah 10. Totalnya 55. 60 kurang 55 sama dengan 5. 5 ini dikatakan modal kerja bersih atau net working capital atau modal kerja secara kualitatif. Oke, berikutnya konsep fungsional. Kan tadi tulisannya sebagian dari aktiva tetap, maaf, sebagian dari aktiva lancar. Oke, yang dikatakan sebagian itu antara lain kas, persediaan, dan piutang. Ditambah penyusutan barang. Kenapa cuman ini, Pak? Karena inilah yang paling gampang diuangkan, makanya disebut konsep fungsional. Oke, lihat nilainya di neraca. Di sini ada garis tanda bintang yang menyatakan 20 juta. Padahal piutang berapa tadi? Piutang di sini nilainya 25. Tetapi di sini ada koreksi nih. Oke. Silakan dibaca dulu, ya, pahami baik-baik. Ini pahami baik-baik dulu ya, silakan dibaca. Saya kasih waktu 2 menit lah. Silakan. Pahami baik-baik. Ini dari mana angkanya, ini dari mana angkanya, kenapa begini, kenapa begitu, silakan. Saya kasih waktu 2-3 menit lah. Saya ke toilet dulu. Jadi kita balikkan saja 100 per 125 kalikan 25 juta. Jawabannya 20 juta. Maka 20 juta masuk ke sini. Ya, atau ini bahasa panjangnya seperti ini yang di atas nih. Harga pokoknya 100. Terus ada laba 25%. 25% kali 100X sama dengan 25X. Ini tambah ini 125. Itu cara panjangnya. Cara pendeknya, tadi kan ada 25. Ya udah, jadikan aja pembagi. Jadi 100 per 125. Oke, sama dengan 20.
Nah, kita lihat harga nilai kas sama persediaan. Kas 10, persediaan 15. Tuh, enggak diotak-atik. Kenapa cuma 3, Pak? Karena itulah nilai yang sangat liquid. Arti liquid itu gampang dicairkan menjadi uang tunai atau cepat dicairkan. Oke, makanya konsep fungsional sebagian dari aktiva lancar. Surat berharga nggak dimasukkan ya. Contoh di sini. Ini ada surat berharga nggak dimasukin. Ada premi asuransi nggak dimasukin. Oke, kan sebagian. Karena premi surat berharga ini tidak terlalu liquid, premi asuransi pun tidak liquid. Arti liquid itu tidak gampang dicairkan, butuh waktu, butuh proses yang lama dan berbelit-belit sehingga dapat dicairkan. Sebagai contoh, kamu ikut asuransi, anggaplah asuransi kecelakaan, ya. Asuransi misalkan asuransi mobil, ya. Asuransi mobilnya adalah asuransi kecelakaan. Pertanyaannya, kalau kamu nggak celaka, nggak bakal perusahaan asuransi memperbaiki mobil kamu, betul nggak? Jadi, kalau misalkan kita tabrakin, Pak, nggak bakal mau ganti perusahaannya, karena disengaja. Oke? Makanya butuh waktu ini premi asuransi untuk dicairin. Surat berharga juga sama. Surat berharga itu apa, Pak? Saham. Saya membeli saham PTX. Nah, berarti saham PTX itu dinamakan di perusahaan saya adalah surat berharga. Oke, butuh waktu untuk menjualnya. Oke, makanya secara kuantitatif, secara fungsional hanya sebagian dan penyusutan. Makanya nilainya adalah 51 juta saja. Berbeda kan dengan nilai secara kuanti 60, secara kuali cuma 5, secara fungsional ini 51. Oke, paham ya? Lantas apa fungsinya dari modal kerja ini? Nah, ini dia pentingnya modal kerja. Silakan dibaca. Pertama, terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan penjualan dengan modal kerja. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Kenapa ada hubungan yang erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja? Nah, ingat, modal kerja itu kan untuk operasional. Arti operasional ini bukan hanya hal yang nggak penting gitu loh. Tetapi yang dikatakan operasional perusahaan, ya untuk jual beli barang, ya, atau kebutuhan sampingan dari penjualan. Nah, kebutuhan utamanya yaitu penjualan. Jadi modal kerja yang ada ya digunakan untuk membeli barang agar terjadi penjualan. Jadi kalau modal kerja banyak, berarti ada kesempatan untuk membeli barang yang banyak pula. Berarti ada kesempatan juga untuk penjualan meningkat. Contoh begini, kamu punya warung. Ya, warung kamu isi pertama kali dengan super lengkap. Lalu saat terjadi penjualan, kamu simpen tuh uang. Simpen. Tidak kamu putar lagi tuh uang untuk membeli barang lagi. Pertanyaannya, saat kamu menyimpan uang, ya, saat kamu menyimpan uang, berarti pilihan barang kamu yang akan dijual semakin sedikit. Oke, berarti karena semakin sedikit, orang yang berbelanja akan juga semakin sedikit. Karena menilai toko kamu tidak lengkap. Berarti semakin sedikit orang belanja, semakin sedikit penjualan, betul? Nah,
Uang yang kamu simpan itu dikatakan modal kerja. Jadi kalau modal kerja itu semakin besar dan diputarkan, maka kesempatan untuk mendapatkan atau meningkatkan penjualan semakin besar juga. Makanya ada hubungan yang erat. Ini yang dimaksud dengan pernyataan nomor 1. Kedua, modal kerja juga ada kemungkinan untuk membayar hutang jangka pendek tepat waktu. Oke, kalau ada uang banyak ya tentu kita puterin dan sebagian buat bayar utang agar hutangnya cepat lunas dan kita bisa terbebas gitu loh. Yang kedua, pelayanan terhadap konsumen. Kenapa modal kerja berhubungan dengan pelayanan terhadap konsumen? Karena begini, kalau terjadi penjualan semakin banyak, tentulah perusahaan akan mendapatkan untung yang besar. Oke, setelah keuntungan yang besar, tentulah perusahaan akan mempertimbangkan untuk kenaikan gaji karyawan. Oke, berarti penjualan tadi kalau meningkat untuk menggaji karyawan. Pertanyaannya, siapa yang melayani customer? Ya karyawan. Entah itu bagian customer service, entah itu bagian sales, entah itu bagian apapun. Yang penting kalau karyawan tersenangi, maka customer pun akan tersenangi. Makanya disebut dengan pelayanan terhadap konsumen. Lalu, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Jadi modal kerja ini juga fungsinya untuk menyiapkan perusahaan untuk beroperasi gitu. Ya, jadi jangan sampai tersendat-sendat. Karena kekurangan modal, ya lama-lama tersendat. Contoh, pada saat kamu membuka usaha warung, kamu hanya punya modal misalkan 5 juta. Seadanya kamu membeli itu barang 5 juta seadanya. Di samping toko kamu atau nggak jauh dari toko kamu ada orang jual, dia dengan modal misalkan 20 juta atau 30 juta, diisilah penuh dengan berbagai macam. Pertanyaannya, siapa yang perputaran modalnya lebih tinggi nantinya, atau perputaran modal kerjanya lebih tinggi? Tentu yang perusahaan toko yang besar itu. Karena kenapa? Karena orang berpikir toko dia lengkap, perusahaan dia lengkap, mau apa aja ada. Dan tentu dia bermain harga, mungkin harga lebih murah atau segala macam. Nah, sedangkan kamu yang tokonya apa adanya, akan agak sulit orang. Paling kalau toko itu tutup, pulang kampung atau ada hajatan atau memang karena sakit, baru orang menyerbu toko kamu. Giliran itu normal lagi, sepi lagi toko kamu. Karena kenapa? Karena kamu ketidakmampuan kamu untuk menambah modal kerja atau menambah barang. Ya, makanya di sini ada kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Kalau modal kecil, ya tersendat-sendat alias tidak lancar. Oke. Cara mendapatkan supaya modal besar gimana, Pak? Banyak caranya. Ada pinjam melalui bank, ada pegadaian. Yang jelas, kemanapun kamu meminjam uang, ingat resikonya, ingat tanggal bayarnya. Jangan terlalu banyak meminjam uang, sehingga nanti ketidakmampuan dalam membayar angsuran juga repot. Oke, next. Yang dikatakan cukup, ya, sebagai modal kerja itu apa? Nah, ini dia. Sifat dan jenis perusahaan. Ya, karena modal kerja itu berbeda-beda tiap perusahaan. Contoh kalau pabrik, modal kerjanya tentu harus besar. Oke? Kalau dagang, ya modalnya sedang saja. Artinya cukup barangnya yang didagangkan, tidak perlu terlalu banyak. Contoh perusahaan elektronik. Kalau semua tipe ada, ngapain kita nyetok sampai 100 tipe gitu ke belakang. Oh, tipe 2 pintu, merek Sharp misalkan, kita stok cuma 2, oke, tidak jadi masalah. AC yang mungkin 1 PK, mereknya Panasonic, kita cuma stok 2, ya nggak jadi masalah.
Ngapain stok sampai 100 gitu? Karena kenapa? Karena barang dagangnya tidak seperti kacang yang gampang laku. Oke? Itu barang elektronik yang butuh waktu, bisa sebulan baru laku, bisa 2 bulan baru laku. Kalau kita nyetok 100, yang ada rusak duluan dimakan rayap atau tikus. Oke? Kalau perusahaan jasa gimana, Pak? Ya, perusahaan jasa tergantung jasanya dulu. Contoh jasa pengiriman paket, cukup beli timbangan, cukup beli laptop atau PC, udah selesai. Jadilah bermodalkan spanduk. Jadilah jasa. Contoh, kalau ada, ini bukan promosi ya, agen-agen kayak pengiriman barang di lingkungan perumahan kamu atau lingkungan rumah kamu, yang di rumah ya, bukan di toko atau bukan di tempat khusus, itu biasanya tipe jasa yang memang nyampe ke masyarakat. Cukup modal, misalkan setoran modal awal misalkan 2.500.000, oke, kamu dikasih PC, kamu dikasih timbangan, tinggal pasang spanduk di depan pagar kamu, jadilah itu tulisannya, menerima pengiriman paket. Kalau ada yang lihat tulisan itu atau spanduk itu, mereka akan mampir ke tempat kamu. Modalnya itu doang. Jadi tergantung sifat dan jenis perusahaan. Lalu berikutnya, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Waktu pun juga penting. Ya. Jadi dari selesai beroperasi sampai menghasilkan uang itu berapa lama? Kita butuh modal juga tuh. Sebagai contoh, kita ambil rata-rata untuk perusahaan industri, dari bahan baku datang sampai jadi produk itu selesai, sampai produk itu jatuh ke tangan supplier atau ke tangan customer, itu butuh berapa lama? Kalau butuh waktu 1 bulan, anggaplah produksi 2 minggu, di gudang seminggu, dikasih ke supplier misalkan 10 hari atau seminggu, dan itu baru dikatakan laku, karena supplier nanti ngasih uangnya ke kita setelah barang tersebut laku. Oke, harga persatuan barang yang diproduksi, nah ini juga. Oke, syarat pembelian bahan dan barang dagangan, ini penting. Syarat penjualan ini juga penting. Jangan terlalu memberikan kehebohan seperti diskon 90% ditambah 10%. Wah, 100% dong. Jawabannya bukan. Diskon 50% ditambah 10%. 60% dong. Jawabannya bukan. Tetapi dengan bahasa marketing itu kan bagus. Tetapi jangan sampai juga itu menjadi kesalahan kita dalam hitung-hitungan. Kayak misalkan iklan di salah satu media, gratis ongkir, tapi harganya dinaikkan. Oke, lalu tingkat perputaran modal kerja. Ya, kita harus memikirkan itu semua. Itu yang dikatakan cukup. Oke, next. Sumber modal kerja dari mana aja sih? Ya, pertama dari hasil operasi perusahaan, alias jual beli perusahaan. Lalu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Lalu penjualan aktiva tidak lancar seperti tanah, kendaraan, mesin. Lalu dari penjualan saham atau obligasi. Oke, itu sumber dari modal kerja. Penentuan modal kerja, yang pertama adalah periode perputaran modal kerja atau periode terikatnya modal kerja. Ya, periode perputaran modal kerja atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan dari jumlah atau periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Ini periode yang dikatakan. Jadi hari tadi, dari kita mulai memproduksi sampai barang itu di tangan konsumen berapa lama? Itu penentuan modal kerja.
Yang berikutnya pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Pengeluaran kas setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah, dan biaya lain. Nah, ini biasanya. Oke, ini ada contohnya. Contoh yang pertama, periode perputaran. Oke, lamanya proses produksi 10 hari, lamanya barang disimpan 5 hari, lamanya periode penerimaan piutang dari pabrik ke supplier ke customer, anggaplah 15 hari. Jika di total 30 hari. 30 hari ini tentu kita harus bayar karyawan. Ada pembelian bahan mentah setiap harinya, ada bahan pembantu setiap harinya, lalu ada tenaga kerja setiap harinya, ya yang digaji secara harian atau bulanan atau mingguan ya, selama 30 hari ini. Lalu biaya lain. Nah, ini dia. Ini untuk perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, Pak, berarti bahan mentah, pembantu tidak ada, adanya biaya tenaga kerja dan lain-lain saja. Oke. Next. Penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja, ini kalian bisa baca, silakan. Capek juga saya mau jelasin. Oke, silakan baca dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pembayaran biaya operasi perusahaan? Oke, kalau tidak ada, kita coba hitung-hitungannya. Nah, ini ada sebuah neraca, ya, neraca perbandingan namanya, artinya tahun 2019 ke tahun 2020, apakah naik atau turun? Sini taruhnya. 545 ke 919 naik apa turun? Kalau naik, tulis di sini naik. Atau tulis berapa nilai kenaikannya. Ya, 1324 ke 1612 berapa naiknya? Selisihnya. Kalau selisihnya naik, berarti nggak usah normal angkanya berapa. Tapi kalau turun, contoh 46 ke 37 turun, berarti kasih tanda minus atau tanda kurung buka kurung tutup. Oke, nah seperti ini kira-kira. Oke, ini tabel atau kolom yang pertama, tambahin ini ya. Ya, tambahin ini, naik turun, naik turun, naik turun. Oke, kalau kolomnya saya tambahin, nah ini dia. Naiknya saya pisahin, yang turunnya saya pisahin. Nanti ada selisih nih, yaitu sebesar 505. Saya ulangi, kalau ini kan naik turunnya satu tabel, atau satu kolom ya, satu kolom. Kalau saya pisahin begini pemisahannya. Ya, yang dipakai cuman aset lancar dan hutang lancar. Kalau gini secara keseluruhan. Tapi kalau seperti ini, laporan perubahan modal kerja hanya aset lancar dan hutang lancar, atau secara kualitatif saja.
Oke, kita lihat di sini tinggal kita pisahin mana yang kualitatif, mana yang naik, mana yang turun. Oke, nanti ada selisih 505 di sini. Nah, selisih 505 itu dinamakan kenaikan modal kerja. Dari mana 505? Ini dia. Maaf. Nah, ini dia. Ini sama ya, saya lupa ngapusnya. Ini sama ya. Ya, dulu ini sama ya. Ini harus dihapus satu, maaf. Supaya nggak terkecoh. Delete slide. Oke, 505. Nah, dari mana 505 ini? Ini dia rinciannya. Pertama, dari laba operasi 521. Dari mana 521, Pak? Lihat di soal. Ya. Laba ditahan 521. Berikutnya depresiasi 83.500. Lihat di soal. Depresiasi. Ini dia cadangan ditambah cadangan. 35 tambah 48. Oke. Karena ini positif-positif naik ya. Nah, berarti kita taruh sebagai penambah di sini. Lalu ada penjualan saham 600. Dari mana penjualan saham? Lihat akun saham. Akun saham di sini. Modal saham 2 juta ke 2,6 naik 600. Oke? Berarti tulis 600. 521 tambah 83 tambah 600 sama dengan 1205. Itu sumbernya. Lalu penggunaannya apa? Untuk pembelian pertama gedung 400.000. Lihat. Di sini gedung dari 1,6 naik 2 juta. Berarti naik sekitar 400.000. Berarti kan untuk menambah gedung, berarti kan kita mengeluarkan uang. Makanya disebut penggunaan. Alat-alat kantor juga sama, 150. Kita lihat. Alat-alat kantor persediaan 951, 1056 sama dengan pembelian alat kantor. Pembelian alat kantor mana dia? 150.000 ya. Pembelian alat kantor. Mana dia? Ah, ini dia alat kantor. Dari 700 naik ke 8,5, ini dia. Oke. Lalu pembayaran hutang obligasi. Hutang obligasi dari 600 turun ke 450. Terpakailah 150. Artinya kan uang keluar buat bayar hutang. Oke, kita kelompokkan. Ya, 150. Jadi penggunaan semuanya. Mau minus, mau plus, jadiin satu tempat. Yaitu plus semua. Tambahkan hasilnya 700. Jadi 1205 dikurangi 700 sama dengan 505. Sesuai dengan jumlah ini. Paham ya? Oke. Ini berarti ada kolom 1, kolom perbandingan. Oke, naik atau turun. Kolom 2, kolom modal kerja. Khusus aktiva lancar dan hutang lancar kita kelompokkan. Lalu selisihnya kolom yang berikutnya yaitu penggunaan modal kerja, sumber dan penggunaan modal kerja. Sumber yang mana? Yang 1, 2 ini. Penggunaan yang mana? Yang bawah. Oke, jadi 505 itu maksudnya. Oke. Oke, kalau sudah selesai, gimana Pak? Nah, di sini ada tugas buat kalian. Pertama, tugas yang pertama ya, ini tugas yang akan dikumpulin besok.
kalian membuat selisih naik atau turun di kolom pertama. Di sini. Setelah kolom pertama selesai, kalian tambahkan kolomnya, yaitu khusus aktiva lancar dan hutang lancar saja, atau seperti ini. Oke. Setelah seperti itu, kalian bikin penggunaan modal kerja seperti ini di kolom yang ketiga. Ini kan 2 kolom, jadi satu kolom kan bisa sebaris gitu loh. Ini kan jadi 2 baris. Oke. Nah, jadi tugas yang pertama seperti ini, tugas yang kedua juga sama, cuman sudah ada tabelnya. Kalau tadi kan cuman naik turun aja. Oke. Kalau sudah selesai, Pak, nah, 2 tugas itu sudah selesai, kalian kirimkan ke saya. Formatnya sama. Ini tugas yang keempat. Oke, saya ulangi. Ini tugas yang keempat. Bagi yang sudah mengirimkan 4 kali, ya alhamdulillah. Yang baru sekali, ya silahkan kirimkan lagi. Oke. Terima kasih, sudah selesai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Cepatlah mata kuliah saya mah. Enteng-enteng kok. Ini saya cari bahasa yang semudah mungkin untuk dipahami. Ya, semudah mungkin untuk dipahami. Ada yang ditanyakan, silakan. Pak, ini ngerjain di Excel, Pak. Boleh di Excel, boleh. Kalau di buku, Pak, boleh. Di Excel tidak jadi masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita cam-caman dulu, on cam. Silakan dibuka dulu tirainya. Kita screenshot dulu, silakan. Ayo, silakan yang lain. Nah, Ilham tuh udah ganteng tuh, Dato. Nah, ini masih tidur aja ini. Gilang ini. Aduh. Oke.